Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kaili pada video pembelajaran materi persamaan garis lurus atau disingkat PGL. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa membaca basmalah agar dipermudah pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Dukung terus Iliani Channel dengan cara like, subscribe, and share. Tak lupa Kaili mengucapkan terima kasih kepada Q-Dafam Hotel Banjarbaru yang telah menyediakan tempat untuk berlangsungnya syuting video pembelajaran kali ini. Terima kasih ya. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengenal bentuk umum persamaan garis lurus. Yang kedua, mengenal bentuk gradien atau kemiringan pada suatu garis. Kemudian yang ketiga, memahami cara membentuk persamaan garis lurus. Dan yang keempat adalah memahami hubungan garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Yuk, check it out. Oke adik-adik, untuk penjelasan tentang persamaan garis lurus atau PGL, di sini pengertian dari persamaan garis lurus adalah sebuah persamaan yang jika digambarkan di dalam koordinat kartesius akan terbentuk suatu garis lurus. Nah, dan yang dimaksud dengan garis lurus itu adalah kumpulan dari titik-titik yang saling sejajar. Jadi suatu persamaan garis lurus itu jika kita taruh di koordinat kartesius bentuknya adalah lurus, tidak bengkok. Nah, ini ada bentuk umum persamaan garis lurus yang biasanya sering ditulis seperti ini. Oke, yang pertama itu bisa ditulis dengan Y sama dengan MX. Nah, X itu variabelnya ya. Nah, M itu biasanya dikatakan sebagai kemiringan. Nanti kita bahas setelah ini. Y sama dengan negatif MX. Jadi persamaannya boleh negatif. Atau Y sama dengan A. Nah, ini berarti sebuah nilai. X sama dengan A. AX tambah BY sama dengan AB. Atau AX kurang BY sama dengan negatif AB. Oke, dan lain sebagainya. Itu yang salah satunya sering ditulis pada umumnya persamaan garis lurus. Nah, adik-adik, sekarang ada grafik gitu, kita melihat bahwa grafik ini apakah persamaan garis lurus atau bukan. Nah, ini udah kelihatan sekali ya, garisnya udah lurus. Nah, kecenderungannya kan dia miring ya, yang berwarna biru ini. Oke, ini adalah beberapa grafik bentuk berikut juga dengan bentuk persamaan garis lurusnya. Apabila dia condongnya ke kanan gitu ya, nah itu sama persamaannya yaitu Y sama dengan MX. M itu tadi kemiringan atau gradien. Nah, ada lagi yang negatif, dia berada di kuadran 2 nih miringnya. Ada lagi yang lurus sejajar sumbu X, berarti persamaannya adalah Y sama dengan A. Nah, yang pertama tadi ini ya, Y sama dengan MX, kemudian ada lagi yang kedua Y sama dengan negatif MX, begitu grafiknya. Nah, kalau yang persamaannya X sama dengan A, itu bentuk grafiknya sejajar dengan sumbu Y. Ini grafiknya ya. Nah, ada lagi yang AX tambah BY sama dengan AB. Nah, dia memotong sumbu X dan sumbu Y di titik B, 0. Nah, gitu. Nah, ada yang memotong sumbu X dan sumbu Y juga, namun titiknya negatif B, A dan 0, A. Ini titiknya 2 titik ya, ini juga 2 titik. Jadi ada 2 titik, jadi akan menghasilkan sebuah persamaan
AX tambah BY sama dengan AB. Nah, bentuk grafiknya seperti yang grafik kelima ini. Jika titiknya salah satu ada yang negatif, maka dia memotong di sumbu X dan sumbu Y di kuadran 2. Yaitu berbagai macam variasi bentuk persamaan garis lurus beserta dengan grafiknya. Seperti yang sudah Kak Ili bilang tadi, bahwa pada suatu garis lurus juga akan ditemukan yang namanya adalah kemiringan atau biasa dikatakan sebagai gradien. Nah, gradien itu biasanya lambangnya huruf M. Nah, gradien adalah perbandingan komponen Y dan komponen X, atau disebut pula dengan kecondongan atau kemiringan pada suatu garis. Biasa kita lambangkan sebagai huruf M. Seperti ini, ada grafik dan ada garis lurus. Kita mau nyari berapa gradien atau kemiringan garis yang berwarna biru ini. Kalian tinggal hitung kotak-kotaknya. Jika ada kotak-kotaknya lebih gampang seperti ini, kita hitung per satu-satuan kotak. Nah, misalnya di sini kita hitung aja nih berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kamu stop jadi 6 di sini, ya berarti kamu harus naik juga 6 ya, kan gradien itu di delta membacanya ya, delta Y per delta X. Delta itu adalah sebuah jumlah dari berapa buah satuan si Y dan berapa buah si X. Nah, kalau yang Kak Ili jalankan tadi itu namanya adalah jumlah satuan X. Nah, jadi X-nya ada 6 satuan. Nah, kamu tulis aja X-nya adalah 6 satuan. Kemudian stopnya di tadi, kita lanjutkan untuk menghitung berapa jumlah pada kemiringan sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama-sama 6. Jadi 6 dibagi 6 adalah 1. Nah, kalau seandainya berhentinya nggak di sini, misalnya kamu berhentinya di tempat yang lain, dari sini ya, misalnya nih 1, 2, 3. Nah, kamu berhenti di sini, berarti kan X-nya 3 tuh ya. Nah, M-nya berarti X-nya kan 3. Kemudian sini 1, 2, 3 juga 3. Berarti 3 bagi 3 adalah 1. Tapi tidak semua gradien itu 1. Nah, kebetulan pada garis yang berwarna biru ini, M-nya atau kemiringannya adalah 1. Nah, gitu ya. Baik, berikut ini adalah rumus mencari gradien garis dengan beberapa jenis persamaan. Jadi tergantung pada satu persamaannya ya. Oke, yang pertama, gradien dari persamaan AX tambah BY tambah C. Nah, ini kan persamaan garis lurus seperti ini, tidak berpangkat karena dia linear ya. Nah, AX tambah BY tambah C. C adalah konstanta. Ini anggap sebuah persamaan garis lurusnya. Nah, maka cara mencari gradiennya adalah dengan menghitung komponen X-nya itu berapa dibagi dengan komponen Y-nya berapa. Gitu ya. Oke. Nah, sedangkan yang kedua, gradien yang melalui titik pusat 0,0 dan titik A, B kali M itu sama dengan B per A. Jadi nyarinya tuh M-nya itu, ini maksudnya ini ya, dan titik A, B, jadi bukan kali, itu M-nya maka B per A. Tinggal di titiknya ini kamu kayak tadi kan ini X-nya, ini Y-nya, berarti kan Y per X sama juga dengan B per A gitu ya. Untuk yang ketiga, gradien yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 artinya ada dua buah titik koordinat, maka cara mencarinya adalah Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 gitu. Atau biasanya bisa juga kayak gini, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 gini. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 gitu. Nah, gitu ya penulisannya. Ini pernya, yang per miring, ada juga yang pernya perbandingan yang ke bawah. Yang keempat, bagaimana jika garisnya saling sejajar? Garisnya saling sejajar, maka gradiennya juga harus sama. Nah, dua buah
karena dia garis saling berarti ada 2 buah garis. Nah, si 2 buah garis tersebut dia miringi condongnya kalau sejajar tuh pasti sama kemiringannya. Namanya kan juga sejajar. Kalau dia kemiringannya berbeda seperti ini, berarti kan si garis tersebut memiliki kemiringan yang berbeda dan tidak mungkin dia sejajar. Kalau sejajar pasti sama. Maka gradien yang pertama atau M1 itu harus sama dengan gradien yang kedua. Oke. Yang terakhir, gradien yang saling tegak lurus atau kebalikannya. Gitu. Jadi biasanya memakai gradien yang pertama atau M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita combine aja ya bagaimana mencari rumus cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, yang kali ini adalah persamaan garis lurus. Untuk yang pertama, persamaan yang melalui titik 0,0 dan gradiennya M. Artinya ada titik, ada satu gradien. Gimana cara mencari persamaan garis lurusnya? Seperti contohnya berikut ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien 2. Wah, ini gampang kali ini. Kalian tinggal memasukkan saja mencari persamaannya itu. Y sama dengan MX. M-nya itu adalah tadi 2. Ini gradien itu kan M-nya adalah 2, maka kamu tinggal masukkan aja seperti bentuk umum yang di awal tadi, Y sama dengan MX, maka masukkan M-nya adalah 2. Jadi persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X, gitu, udah selesai yang segitu ya. Sekarang bagaimana dengan bentuk yang kedua, mencari persamaan garis lurus tapi ada satu titik, tidak 0,0, X1 dan Y1 dan bergradien M. Contohnya nanti kita lihat, tapi bentuk umumnya Y kurang Y1, cara nyarinya sama dengan M kali X kurang X1. Nah, X1 Y1 nya kan adalah titiknya, M nya adalah gradiennya. Kalau udah lengkap kamu tinggal memasukkan ke bentuk umum seperti yang ini. Ini contohnya. Tentukan persamaan garis lurus melalui titik 0, -2 dan gradiennya 3/4. Kita cari diketahui dulu ya, titik garisnya kan 0,2. Ingat 0,2 itu adalah X1, yang negatif 2 adalah Y2. Gradien 3/4. Yang ditanyakan adalah persamaan garis lurus. Nah, masukin bentuk umum rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, kemudian kamu tinggal memasukkan saja. Y1-nya adalah negatif 2, maka kamu kasih kurung sini negatif 2 agar tidak tergabung. Kalau nggak dikurungkan nanti akan penulisannya akan rancu seperti ini, Y kurang 2. Nah, akan berbeda. Padahal nanti hasilnya tidak jatuhnya negatif tapi positif. Kita lihat mengapa jadi positif ya. M-nya langsung kamu masukkan 3/4. X kurang 0. 0-nya karena X1-nya adalah 0. Nah, untuk pada ruas kiri, Y tambah 2 berubah tambahnya karena negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Sama dengan 3X, 3/4 dikali X, hasilnya 3/4X. Sedangkan 3/4 dikali 0 adalah 0, tidak usah ditulis ya. Jadi hasilnya Y tambah 2 sama dengan 3/4X. Karena ini ada per, kayaknya agak gimana gitu ya, agak ribet kalau ada per, maka langkah bagusnya kamu kalikan dengan 4 biar 4-nya hilang. Jadi 4Y dikali 4, 2 dikali 4, dan 3/4 dikali 4. 3/4 itu jika dikali 4 hasilnya adalah 3 gitu ya. Oke. Nah, ini Y dikali 4, 4Y tambah 8 sama dengan 3X. Nah, kalau sebenarnya sampai di sini juga boleh, tapi biar terlihat lebih bagus, maka X-nya biasanya taruh di depan untuk persamaan garis lurus, baru disusul oleh Y dan disusul oleh konstanta. Sehingga menjadi negatif 3X tambah 4Y tambah 8 sama dengan 0. Di ruas kanan digabung ke kiri semua, jadi 3X-nya berubah menjadi negatif. Nah, tadi untuk bentuk umumnya yang tadi negatif 3X tambah 4Y tambah 8 sama dengan 0 tadi, itu kita bisa kok mengecek ulang bagaimana gradiennya, apakah kembali ke 3/4. Ini kan negatif
3X tambah 4Y. Coba kita ambil persamaan yang ini ya. Yang persamaan yang ini boleh, atau persamaan yang ini lebih gampang. Nah nih, kita cek ya. 4Y tambah 8 sama dengan 3X kan. Nah 4Y itu sama dengan 3X. Ini kalau hilangkan X-nya 4 ya tidak ada, maka di sini bagi 4 kan. Nah X-nya nih. Nah di sini udah kelihatan di depan X itu ada angka 3/4, maka itulah yang menjadi gradien. M-nya adalah 3/4. Nah kelihatan tuh sama kan, M-nya adalah 3/4. Kembali berarti persamaan garis lurus kamu adalah benar. Baiklah, bagaimana lagi dengan menentukan atau mencari persamaan garis lurus, namun yang diketahui 2 titik pada koordinat. Nah 2 titik tersebut X1, Y1, X2, Y2. Oke, maka bentuk umumnya adalah sepertinya memang panjang, namun gampang mengingatnya. Bisa Y dulu, baru X dulu. Ini kamu tukar boleh ruas kanan ruas kiri, tapi tetap dia dalam satu kubu Y, X atau X dengan X. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke, bentuk soalnya seperti ini. Ini tadi rumusnya Kak Ili keluarkan lagi ya. Oke, tentukan persamaan garis Z melalui titik A 4,5 dan titik B negatif 5,3. Nah berarti ini adalah sebagai X1, Y1, X2, titik B nya Y2. Kamu tinggal masukin aja. Oke, jadi ketahui titik A 4,5, titik B negatif 5,3. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis Z. Kamu masukkan aja tuh persamaannya dulu ya, ini ya. Ini. Nah, menjadi Y kurang 5, Y1 5 per 3 kurang 5. Kamu cek ya, 3 dikurang 5 ya, benar. X dikurang 4, negatif 5 dikurang 4. Ini tidak ada angka yang kamu masukkan karena bukan X1 atau Y1. Jadi tetap aja ya, karena ini akan membentuk sebuah persamaan. Karena kalau angka semuanya tidak akan membentuk suatu persamaan. Kamu sederhanakan bagian bawahnya. 3 kurang 5 negatif 2, negatif 5 kurang 4 negatif 9. Atasnya atau pembilangnya Y kurang 5 tetap, X kurang 4 tetap. Nah kalau sudah seperti ini kamu kalikan silang aja. Negatif 9 ini nanti kamu kalikan dengan Y kurang 5, negatif 2 kamu kalikan dengan X kurang 4, sehingga menjadi seperti ini. Nah ya, kalau sudah kamu kalikan silang, kali langsung tuh negatif 9 dikali Y, terus negatif 9 lagi dikali dengan negatif 5. Oke, negatif 9Y tambah 45 sama dengan negatif 2 dikali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 4 adalah 8. Nah, sederhanakan atau kamu gabungkan. Kumpulin semuanya yang ke kiri gitu, karena ruas kanan kita nolkan. Negatif 2X nya menjadi positif, dikurang 9Y tetap, tambah 45-nya tetap tandanya. Nah di sini 8-nya berubah menjadi negatif karena dia ke kanan berubah. 2X kurang 9Y tambah 37, tahu saja kan ya, 45 kurang 8 ke 37. Nah mengapa di sini jadinya per 9 semuanya? Kenapa jadi per 9 semuanya? Karena menginginkan bentuk Y-nya ini nilainya 1 biar keluar gitu gradiennya. Kalau sampai di sini itu benar sudah hasilnya. Bahwa inilah persamaan garis lurusnya 2X kurang 9Y tambah 37 sama dengan 0. Sudah benar, tapi sebaiknya kamu sederhanakan bentuk Y-nya yang di depan ini agar keluar si gradiennya. Jadi sekaligus dapat 2, persamaan garis lurusnya dapat sama gradiennya juga kelihatan gitu. Kenapa jadi kakak bagi 9 agar tadi Y-nya berubah jadi 1? Karena kan 9 itu bila dibagi 9 hasilnya 1. Jadi semuanya juga berlaku. Nah, oke, ini kan sudah 1 nih, 9 bagi 9 1, Y negatif 1 ya. Nah, inilah bentuk persamaan garis
lurusnya. 2/9 X kurang Y kurang 37/9. Nah, untuk lebih enaknya boleh kamu keluarkan lagi atau seperti ini juga silahkan. Kalau soalnya pilihan ganda, kamu sesuaikan permintaannya tuh bentuknya seperti apa, kanankah yang dinolkan ataukah pilihan gandanya itu opsinya Y-nya kah disisakan. Kalau ini Y-nya disisakan ya. Negatif Y sama dengan negatif 2/9 X tambah 37. Nah, karena ini negatif Y, maka kamu kali dengan negatif agar Y-nya bernilai positif, sehingga menjadi Y sama dengan 2/9 X kurang 37/9. Nah, ini adalah persamaan garis lurusnya atau PGL-nya. Yang pertama, sekarang seandainya memang tidak ada pertanyaan mencari gradien, tetap kelihatan kok gradiennya adalah 2/9. Lihat yang di depan nilai X dengan syarat Y-nya harus bernilai 1 gitu. Nah, ini yang terakhir, tentukan persamaan garis melalui negatif titik ya, titiknya 1 titik, negatif 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan negatif 3X tambah 5 adalah, ini kalian perhatikan opsinya. Nah, opsi seperti yang Kak Il bilang tadi, tergantung pada opsinya. Di sini berarti opsinya menginginkan ruas kanannya adalah 0 semuanya. Nah, apa yang diketahuinya, kamu lihat dulu. Oh, persamaan garis lurusnya ada, kemudian titiknya ada. Persamaan garis lurusnya itu jadi gini, kita mencari persamaan garis lurus di mana dia sudah ada tegak lurus dengan garis yang lain. Nah, titiknya juga diketahui. Gimana cara mencari persamaan garis yang asal tadi, gimana caranya? Gitu. Yang pertama, kamu harus cari gradiennya dulu. Gradiennya kan bisa langsung dapat dengan cara si garis yang sudah diketahui itu, si 4Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Seandainya di sini nggak ada 4, nilainya cuma Y saja, maka gradiennya otomatis adalah negatif 3. Berhubung dia masih ada 4, maka kamu harus menghilangkan 4-nya tadi menjadi 1 gitu. Berarti harus kamu pindah ya, atau kamu bagi 4. Ini 4 bagi 4 kan 1, berarti negatif 3/4 di sininya ya. Nah, meskipun negatif ini ya, berarti gradiennya adalah negatif 3/4. Dapat udah untuk gradien negatif 3/4. Oke, sudah ngerti ya? Habis dapat gradien, baru sebuah garis yang tegak lurus dengan suatu persamaan garis yang lain jika memiliki gradien, ini sudah punya gradiennya, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini syaratnya. Gradien pertama dikali dengan gradien 2 harus sama dengan negatif 1. Gradien pertama kita udah ketemu negatif 3/4, kita masukin. Dikali dengan M2 sama dengan negatif 1. Mencari gradien kedua ini, maka kamu harus membagi kan, seperti kayak gini. 2 dikali A itu sama dengan 6 misalnya, maka mencari A-nya adalah 6/2 gitu ya. Jadi kan hasilnya adalah 3. Nah, karena 6 dibagi 2 adalah 3. Kan kalau kita kembalikan, betul nggak 2 kali 3 adalah 6? Ternyata benar. Nah, sama juga dengan mencari M2 itu negatif 1 dibagi dengan negatif 3/4. Nih. Nah, maka tinggal kamu balik aja kalau seperti ini. Jadi negatif 4/3 hasilnya. Nih, negatif 1 dibagi 3/4 jadi negatif 4/3. Ketemu dah nih untuk yang M2. Oke, kalau sudah ketemu negatif 4/3 ini, nah M2 ini akan kamu masukkan. Ada kan tadi rumus yang gradiennya udah ketemu sama ada titiknya. Nah, kamu masukin aja langsung ke situ. Gradiennya tadi negatif 4/3. Titiknya adalah tadi, masih ingat titiknya adalah negatif 1/2. Maka kamu masukin nih, Y kurang Y1 sama dengan M2 atau M saja boleh, tapi M yang kedua itu yang kamu pakai, bukan M yang pertama tadi. Kali X kurang X1. Jadi, Y kurang 2 sama dengan 4/3 dikali X kurang negatif 1. Tutup kurung. Menjadi
Y kurang 2 sama dengan 4/3 X-nya tambah 1 ya, karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Sehingga si 3 ini kan per kita hilangkan, maka semuanya seluruhnya harus kamu kalikan 3. Nah, 3 dikali dengan Y kurang 2 sama dengan 4. Ini udah hilang karena 4/3 tadi kamu bagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Dikali X tambah 1. 3 kali Y, 3Y. 3 kali negatif 2, negatif 6. 4 kali X, 4X. 4 kali 1 adalah 4. Nah, hasilnya kalian lihat, oh pilihan gandanya menginginkan si ruas kanannya semuanya adalah jadi 0. Maka ini kan karena ini belum 0, udah kamu nolin aja tuh semuanya, kamu pindah yang di kanan menjadi ke kiri sehingga nolnya udah kosong ke 0 seperti ini tadi ya. Nah, udah. Oke, negatif 4X tambah 3Y dikurang 10. Nih negatif 6 kurang 4 negatif 10. Ada nggak di pilihan gandanya? Udah tuh. Belum ada tuh ternyata. Nah, itu berarti karena dia si negatif tadi di depannya dipositifkan, kali negatif semuanya nih. Berarti ini harus semuanya dikali negatif. Oke, kali negatif semuanya. 4X kurang 3Y tambah 10 sama dengan 0. Nah, udah ketemu dah tuh sama. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke. Nah, seperti itu penjelasan kakak. Nah, adik-adik, bagaimana dengan penjelasan Kak Eli tadi? Sudah paham? Kak Eli mau menyimpulkan sedikit. Mari kita simpulkan yuk. Adik-adik, untuk menentukan persamaan garis lurus, ingat, kuncinya adalah kalian harus bisa memahami bagaimana cara menentukan satu gradien di dalam persamaannya tersebut. Sebenarnya simpel saja. Untuk bisa mengambil gradiennya pada persamaan garis lurus tersebut, kalian bikin si persamaannya sesederhana mungkin sampai mentok X-nya itu berpangkat 1, sehingga yang di depan X-nya berpangkat 1 itu baru terlihat atau keluar gradiennya. Begitu ya. Pesan Kylie, teruslah bersemangat untuk belajar. Hiburlah diri kalian sehappy mungkin, tapi tetap jagalah kesehatan kalian. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.